Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Panca Satrio, biasa dipanggil Panca kalau di sekolah gitu, tapi kalau di rumah ini saya biasanya dipanggil Rio atau Ryocing gitu. Jadi tujuan saya buat video ini adalah untuk belajar ngomong aja sih. Saya nggak bikin konten untuk mengedukasi seseorang, bukan untuk memberi manfaat atau memberi ilmu kepada seseorang, tapi ini hanya untuk latihan saya, praktek saya, buat saya meningkatkan skill ngomong saya. Jadi saya itu orangnya ya kayak gini, susah banget ngomong, susah banget nyusun kata. Kalau ngomong tuh selalu ya kayak gini, selalu bahasanya selalu campur-campur, biasanya ngapak, biasanya Indo, kadang-kadang campur Indonesia ngapak gitu, ada Inggrisnya juga kadang-kadang. Jadi intinya saya mau menunjukkan beberapa video gitu bertahap-bertahap, dan ini adalah tahap yang pertama. Maksudnya video pertama saya buat menunjukkan proses saya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi ya mungkin apa ya, maksudnya ini mungkin ini adalah video pertama yang masih gini banget, masih kekurangannya masih banyak banget, masih banyak nya, masih nggak jelas bicaranya, masih campur-campur bahasanya gitu. Mungkin di masa depan nanti setelah buat beberapa kali video sampai mungkin puluhan, sampai 70, 100, waduh, mungkin saya sudah mulai bisa belajar bicara dengan sangat lancar gitu. Mungkin saja, berdoa saja, amin. Jadi tentunya ada topik yang mau saya bicarain ya. Jadi topik saya pertama kali ini, saya mau bilang tentang ini aja sih, tentang kenapa aku belajar, sama cara aku belajar ngomong biar lancar gitu. Ya tujuan aku biar belajar itu banyak banget, nggak bisa dibilang semuanya, tapi mungkin saya akan bilang beberapa saja. Jadi yang pertama tentunya ini sangat penting banget buat kehidupan sehari-hari loh. Kayak kita harus komunikasi ke seseorang gitu, mau ngobrolin tentang sesuatu, mau diskusi sesuatu, atau emang mau ngobrol aja biar ada topik gitu, pasti kita butuh keterampilan yang namanya ngomong, nggak cuma diem aja. Karena aku orangnya ya pendiam gini, selalu diem. Kalau apa-apa takut, beda banget dari aku yang dulu. Aku bisanya kayak gini, jadi pendiam, jadi susah ngomong ya gara-gara terlalu lama berdiam diri. Apalagi pas pandemi ini, wah menolak terus. Sampai aku mau ngomong di rumah pun saya malu. Dan saya buat ini malam-malam gitu. Ya mungkin sudah pada tidur itu ya, tapi kakak saya sih dulu, dan kayaknya lagi dengerin. Dan juga untuk di masa depan nanti, pasti mau kerja, mau apa, pasti butuh banyak yang namanya skill komunikasi. Pekerjaan apa sih yang gak butuh komunikasi? Lo mau ngelamar kerja juga harus wawancara, atau mau ditanyain gitu tentang keahlian kita, kenapa dia mau menerima saya untuk bekerja gitu. Pasti butuh yang namanya komunikasi buat meyakinkan orang tersebut supaya kita bisa diterima kerja di situ gitulah. Ya gitu sih, buat kepentingan masa depan gitu, sama buat kepentingan kehidupan sehari-hari gitu aja sih. Ada banyak lainnya, cuma yang bisa saya sebutkan cuma itu aja. Dulu saya termotivasi
apa ya, termotivasi dari seseorang yang terkenal gitulah di Instagram, di influencer gitu. Ya intinya orang-orang yang terkenal gitu tapi orangnya sangat berwibawa gitu, sangat bicara dengan sangat lancar lah. Contohnya Kak Hussein, wah masya Allah, dia emang udah ahlinya sih, dia kan tukang dakwah ya, sudah penting, sudah tentu ngomongnya juga lancar gitu loh. Terus ada juga dari youtuber yang biasa sering saya tonton, Kak Irfan, tapi itu dulu sih, sekarang enggak, sekarang udah enggak, karena beda banget vibesnya dari video yang dulu sama video yang sekarang. Ada juga, nah ini yang paling saya dulu apa ya, kagumi dengan suaranya, bicaranya yang sangat lancar gitu loh, David Kagetin, weh. Dia mempunyai bicara yang sangat ciri khas banget, sampai aku mau apa ya, sering banget menirukan gaya khas cara bicara Davidnya gitu loh, sambil nge-review apapun yang baru saya beli atau sesuatu yang memang sudah lama gitu, tapi saya baru nemu, baru pegang, baru lihat pertama kali gitu. Walaupun gak di video, cuma ngehalu dalam pikiran, kalau enggak ngomong sendiri gitu loh. Oke lanjut, tinggal saya mau bilangin tentang kenapa cara saya belajar ngomong lancar gini. Saya mau menanamkan 6 poin ini dari dalam diri saya untuk belajar ngomong lancar gini. Jadi 6 poinnya ini, yang satu itu pertama ya, niat. Ya mau memulai sesuatu kita harus niat gitu loh, harus benar-benar dalam hati, karena niat kan dalam hati gitu loh. Nawaitul husna, bukan nawaitul ngomong lancar lillahi ta'ala gitu. Intinya niat gitu lah, harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya kamu ya bakal terlalu menyepelekan, malah nggak terlalu semangat gitulah. Aku ngomong apa sih, yang penting niat maksudnya niat. Oke. Terus yang kedua belajar. Ya tentu saja, mau ngelakuin sesuatu kita harus belajar dulu, apalagi yang benar-benar ya benar-benar yang mau dipelajari gitu. Dan ini menurut saya sangat susah banget dari saya yang sudah terlanjur berdiam diri sangat lama, sudah pendiam gitu di sekolah. Di rumah sih saya nggak pendiam, tapi intinya di sekolah itu biasanya saya sangat pendiam sama orang-orang, sama teman sekolah, sama guru, kecuali sama teman dekat ya. Dan teman dekat saya itu sedikit. Dan sama teman dekat saya juga saya ngomongnya masih blak-blakan, sampai teman saya juga bingung gitu. Tadi lupa lah lagi Jen, tadi sampai apa ya, ngeblank. Pause dulu. Oke, intinya belajar aja sih, kayak belajar pelajaran di sekolah gitu, malah saya bingung. Ya Anda bisa cari referensi orang yang lagi berpublic speaking itu, lagi berpidato di YouTube, di IG gitu, ataupun di sekitar Anda yang lagi ada acara-acara apa gitu yang harus ada pembicara gitu, event acara pernikahan yang ada MC-nya gitu. Anda bisa mengamati gitu, mengamati dan evaluasi diri gitu. Apa sih yang kita butuhkan supaya kita menjadi dia gitu. Atau juga bisa Anda baca buku yang berhubungan sama komunikasi lah, sama berhubungan dengan cara kamu berbicara. Contohnya ya,
berbicara itu ada seninya. Ini termasuk buku yang terkenal banget sampai direkomendasiin sama orang-orang itu. Ya ada juga dan lain-lain. Aku sih belum baca karena aku juga bukan orang yang kutu buku, bukan orang yang suka baca gitu. Terus yang ketiga, praktek. Nah, praktek itu penting banget. Percuma banget kalau kamu cuma belajar teori doang, cuma belajar baca buku gitu, cuma dengerin nasihat-nasihat public speaking gitu, tapi nggak pernah dilakuin, nggak pernah dipraktekin di kehidupan sehari-hari. Bener-bener nggak mengasah sekali. Orang-orang bisa hebat, bisa mahir melakukan sesuatu yang dulunya mungkin belum bisa gitu, karena mereka terbiasa. Kayak kamu yang belajar jalan dari bayi yang sekarang sudah mahir banget sampai bisa lari, itu termasuk ya belajar gitu, termasuk dipraktekin dan sudah menjadi terbiasa gitu. Sama kayak berbicara, kamu kalau cuma belajar materi doang, belajar teori doang, tapi nggak pernah dipraktekin, ya nggak pernah terasa sekali. Kecuali kamu pinter banget orangnya sampai cuma baca buku pun Anda langsung bisa mempraktekin gitu. Tapi rata-rata orang-orang ya harus praktek dulu, mulai dulu lah. Anda bisa praktekin bersama dengan teman-teman kamu ataupun sepupu kamu atau siapapun orang yang kamu percayai buat dengerin kamu ngomong atau dengerin curhat, atau kamu mau ngomong sesuatu gitu tentang cinta atau diskusi apapun itu. Pokoknya kamu berbicara pada orang-orang yang kamu kenal gitu, bantu saya meminta tolong untuk mendengarkan omongan saya karena saya sedang belajar. Mungkin bakal ya gitu, ngomongnya nggak lancar kayak gini, ngomong pun nggak jelas sampai mungkin temannya pada bingung. Contohnya kayak saya sering gitu. Anda juga bisa berbicara lewat VN di WA yang biasanya kamu mungkin ngechat tapi tulisannya lama panjang. Nah, biar nggak capek-capek ngetik, mending Anda bicara ngomong gitu. Lakuin aja. Kalau emang salah-salah gitu nggak apa-apa, itu wajar. Itu mungkin baru pertama kali gitu. Saya pun orangnya gitu, tapi Anda harus izin dulu kepada orang yang mau di VN ini. Mungkin orangnya agak risih gitu, jadi biasanya saya izin dulu. Saya izin VN ya, tapi maaf kalau saya ngomongnya kurang tersusun, masih nggak lancar karena emang orangnya saya begini dan saya mau belajar ngomong, makanya saya mau lewat VN aja gitu. Semoga diizinkan ya. Kalau diizinkan langsung gas lah ngomong gitu. Atau mungkin masih malu, masih belum berani ngomong sama orang, ya Anda ngomong diri sendiri aja lewat cermin. Anda ngomongin tentang apa gitu kayak, atau berhalusinasi jadi YouTuber terkenal yang lagi nge-review apa ini, endorse sesuatu gitu, produk-produk parfum gitu, apa aja lah. Kayak aku yang sering banget berhalusinasi di WC gitu, di WC, di kamar mandi, nge-review sabun muka, sabun mandi gitu, sampo, sering banget aku ngomong kayak gitu, biar biar nambah apa ya, nambah kualitas saya dalam berbicara gitu loh, praktek. Atau mungkin ya waktu kamu ngomong depan cermin, kamu bicarain kesalahan kamu gitu loh, ngembang evaluasi diri kamu, apa yang kurang dari diri kamu, ngerosting diri kamu gitu, supaya kamu bisa untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan kamu gitu loh. Oke, tadi saya sempat keblank. Jadi yang keempat itu
Ngeblank lagi. Oh ya, lawan rasa takut. Ya, tahan rasa malu. Ya, ini adalah sifat wajar bagi orang-orang yang sudah terlanjur berdiam diri, sudah terlanjur ngomongnya nggak lancar. Anda pede aja gitulah, lawan lawan rasa takut. Karena memang masih awal-awal gitu. Ya sudah pasti begitunya bakal banyak kesalahan gitu loh. Nanti kalau kamu sudah nerapin ini setiap hari sampai kamu sudah berbicara lancar, kamu pasti akan mengenang masa-masa kamu masih sulit kayak gini, masih sulit banget bicara. Sampai akhirnya yang dulu orang-orang menertawakan kamu karena kamu ngomongnya gak jelas, sekarang sampai mengagumi kamu karena kamu ngomongnya sudah sangat berwibawa, sudah sangat benar-benar tersusun gitu. Walaupun mungkin ada kesalahan sedikit, karena manusia emang gak sempurna gitu loh. Yang penting kita belajar bukan menjadi sempurna tuh, tapi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Terus yang kelima, berdoa itu sangat penting ya. Minta doa kepada Allah atau sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Ya intinya berdoa aja gitu loh. Setiap sholat, setiap waktu-waktu yang ditentukan supaya waktu-waktu yang ditentukan untuk berdoa supaya terkabul. Terus langsung saja ke enam itu konsisten. Nah ini penting banget. Orang-orang kadang cuma bertahan beberapa hari doang, terus setelah itu males-malesan atau mungkin menyerah. Ya gimana lagi, wong sesuatu itu juga harus butuh ada proses gitu loh. Dulu aja kamu waktu bayi, ya mungkin nggak mungkin kamu ingat, bayi aja belum bisa ngomong, masih oe kok tiba-tiba bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, kan nggak pernah diajarin. Itu karena memang sudah terbiasa loh. Ya intinya konsisten gitulah, tahu kan arti konsisten. Anda harus belajar terus sampai Anda bisa benar-benar nerapin ngomong lancar, berpublic speaking dengan profesional gitu. Intinya sih kamu konsisten aja gitu. Kayak kamu makan 3 kali sehari, kamu harus konsisten supaya kamu tetap ternutrisi, tetap sehat. Jangan sampai nggak makan gitu. Sholat juga iya harus konsisten 5 kali sehari, 5 kali buat sholat wajib setiap hari harus, jangan bolong-bolong, jangan ditinggalin. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Anda harus tahu kalau meninggalkan sholat itu dosanya besar banget, bukan hal yang sepele. Cari aja di YouTube dosa besar meninggalkan sholat. Klik yang ada ulama yang ada ustaznya gitu, bukan cuma yang quotes sama ada lagu-lagunya gitu, bukan. Harus ada penjelasan dari para ulama gitu, biar paham, biar nggak ada kesesatan di dalamnya. Oh ya juga saya mau ceritain pengalaman dulu. Saya dulu pernah berusaha untuk workout gitu, tau nggak, maksudnya olahraga gitu biar badan sehat, biar atletis gitu. Dulu banget saya pernah gitu, sampai bikin video kayak gini juga buat membandingin hasil proses tiap hari gitu loh. Hari ke-1 bikin video tentang ya olahraga itu, hari kedua, hari seminggu buka baju gitu, sampai buka baju buat nunjukin hasilnya, padahal mah belum ada hasilnya. Sampai pada 12 hari atau berapa hari gitu saya sudah males-malesan lagi, sudah nggak bikin gitu lagi, sudah nggak bikin video, sudah nggak olahraga lagi. Waduh, benar-benar percuma ya, masih kayak gini aja, masih lurus gitu, masih krempeng gitu loh, nggak berbentuk karena emang nggak dibiasain, nggak konsisten. Oke, jadi mungkin segitu aja yang saya mau omongin gitu loh. Maaf banget kalau saya ngomongnya masih kayak gini. Ya saya mewajarkan, semoga kamu juga mewajarkan, karena ini
benar-benar bukan pertama kali, tapi benar-benar awal pemula gitu saya buat belajar ngomong. Insya Allah kedepannya mungkin saya sudah bisa terbiasa dan ngomong dengan lancar di depan kamera ataupun di depan orang ataupun di depan banyak orang. Dan saya memiliki salah satu cita-cita biar bisa memotivasi orang, biar bisa mengedukasi orang, atau juga dakwah gitu. Saya bercita-cita seperti itu. Semoga memang saya ditakdirkan seperti itu ya, amin. Intinya sekarang saya berusaha saja dulu, bersemangat aja dulu, usaha dengan keras, konsisten. Semoga saya tetap konsisten, tetap ya gitulah, selalu berusaha ini ya. maaf banget kayak gini. Oke, langsung saya akhiri saja videonya ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Ya banyak sih. Ya itu pun juga ada yang menonton. Oke, ya. Terima kasih lah intinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.